Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di La Liga yang kita tahu namanya adalah El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Barcelona secara dramatis dan spektakuler dengan skor akhir 4-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Barcelona memperlebar jarak mereka dengan Real Madrid di klasmen sementara La Liga dan kemungkinan besar akan menjadi juara dari La Liga musim ini. Selain itu juga, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid di semua pertemuan mereka musim ini, mulai dari pertemuan di pramusim yang saat itu dimainkan di Amerika Serikat dan Barcelona menang dengan skor 2-1. Artinya secara total dari 5 pertemuan musim ini antara Barcelona versus Real Madrid, semuanya berakhir untuk kemenangan Barcelona. Ini tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pelatih baru mereka Hansi Flick, karena kita tahu sebelumnya Barcelona tidak selalu menang melawan Real Madrid. Tapi musim ini mereka mendapatkan jackpot. Iya dong, 5 kali pertemuan, 5 kalinya meraih kemenangan, itu pun dengan cara bermain yang bagus dan tentunya dominan. Artinya semua kemenangan Barcelona atas Real Madrid bukan karena faktor keberuntungan, apalagi karena kebetulan. Tapi memang tim ini bermain sangat baik musim ini dengan Hansi Flick yang meminta para pemain Barcelona bermain dengan high tempo dan juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan harus lebih cepat membagi bola ke ruang pertahanan tim lawan dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain Barcelona. Oleh karena itu, Barcelona adalah salah satu tim yang produktif bukan saja di La Liga tapi juga di Eropa. Ya, tim ini tertinggal dengan skor 2-0, yang mereka masih bisa meraih kemenangan dengan mencetak lebih banyak gol. Dan itu terjadi dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Sebelumnya kita tahu lawan Inter Milan juga Barcelona ketinggalan dengan skor 2-0 dan mereka sempat comeback sebelum kemudian kena comeback lagi dari Inter Milan. Tapi seperti yang saya katakan di konten review dari pertandingan tersebut, bahwa sebetulnya para pemain Barcelona punya mental yang kuat. Jadi Barca itu kalah lawan Inter bukan karena mental para pemain mereka lemah. Enggak, sama sekali enggak. Tapi memang ya ada salah satu PR lah ya dari Hansi Flick, yaitu untuk bisa membenahi finishing touch dari para pemain Barcelona. Karena kadang-kadang para pemain Barca itu tidak bisa kill the game. Oke lah, mereka sudah unggul, tapi ada saja koordinasi atau komunikasi yang tidak baik antara lini pertahanan dengan lini tengah atau juga dengan penjaga gawang. Dan kita tahu sebetulnya penjaga gawang dari Barcelona musim ini ya biasa-biasa saja. Szczęsny, walaupun dia memang telah membuktikan juga lah ya, dia layak menjadi bagian dari Barcelona, tapi gak konsisten formnya. Maka itu seperti di pertandingan semalam, sebetulnya peluang dari Real Madrid yang berbahaya atau bisa dikatakan yang on target itu hanya 5 berikut penalti ya dari Mbappe. Tapi Szczęsny hanya bisa melakukan 1 save yang syuting lemah dari Mbappe itu sebelum pertandingan berakhir, kalau nggak salah menit 85 atau 88. Jadi memang sebetulnya Szczęsny ini nggak bagus-bagus amat, tapi lini pertahanannya memang kadang-kadang justru tidak bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan, terutama counter attack, karena kita tahu garis pertahanan dari Barcelona itu sangat tinggi ya, karena mereka bermain dengan high tempo, mereka akan melakukan pressing kepada para pemain tim lawan. Jadi resikonya ketika bola lewat dari pertahanan, nah penjaga gawang mereka harus bagus. Nah dalam hal ini Szczęsny memang tidak konsisten. Sedangkan bagi Madrid, ya ini tentu adalah kekalahan yang menyakitkan lagi bagi mereka setelah sebelumnya mereka kalah di final Copa del Rey. Karena Madrid sudah unggul dengan skor 0-2. Saya sebetulnya tidak nonton babak pertama pertandingan ini karena saya masih siaran pertandingan Liga 1 semalam ya, yang Persebaya melawan Semen Padang, karena pertandingan tersebut sempat delay karena hujan lebat, jadi lapangan tergenang sehingga delay 30 menit. Jadi saya nonton ulang babak pertama baru tadi pagi, maka itu saya agak terlambat membuat konten ini, kemudian saya ada kerjaan lain lagi. Tapi semalam saya nonton babak kedua. Dan seharusnya Barcelona bisa menang dengan mencetak lebih banyak gol. Jauh lebih banyak gol lah, tapi lagi-lagi ini dia yang tadi saya katakan finishingnya. Seharusnya Rafinha hat-trick, seharusnya Lamine Yamal bisa mencetak 2 gol. Seharusnya Ferran Torres juga bisa mencetak minimal 1 gol, tapi oke lah, dia terlibat dalam 2 gol kalau nggak salah dari Barcelona.
Tapi saya melihat kekuatan inti dari Barcelona itu memang sih ada di depan, tapi selain itu juga ada di tengah. Adanya Pedri dan De Jong luar biasa, dua pemain ini di tengah. Itulah yang Real Madrid tidak bisa menghadapi di pertandingan semalam, sama seperti di sebelumnya di Copa del Rey. Ya, Ancelotti memang nggak salah juga menurunkan starting line-up dengan memilih Güler bermain dari awal, tapi Güler juga tidak banyak bisa memberikan kontribusi. Bellingham oke lah, tapi dia berjuang sendirian. Dan Mbappe ini lucunya, dia merupakan top skor sementara dari Madrid, tapi kemungkinan Madrid tidak akan mendapatkan gelar apapun musim ini. Dan sebetulnya Vinicius juga tidak egois kan, karena Vinicius memberikan 2 assist kepada Mbappe. Jadi perlahan-lahan dua pemain ini bisalah bekerja sama. Tapi the real problem for Madrid selain di tengah adalah di pertahanan. Karena pemain-pemain yang turun semalam itu, wah sudah pasti gak akan bisalah menghentikan pergerakan dari Rafinha, Lamine Yamal, apalagi Ferran Torres yang pergerakannya mobile. Yang diturunkan adalah Fran Garcia, Vasquez yang sudah habis lah ini pemain. Dan ada Tchouaméni yang kita tahu sebetulnya bukan center back, oke, beberapa kali dia bermain di sana bagus. Dan ada juga Asensio, oke, Asensio sejauh ini ya bisa diandalkan, tapi tetap saja kita lihat gak konsisten dan kadang-kadang out of position juga. Jadi memang ini adalah musim yang berat bagi Real Madrid pada saat memang ada banyak pemain mereka cedera dan pemain-pemain lain yang diturunkan tidak bisa perform. Tapi sebetulnya di depan ya Madrid tetap adalah tim yang menakutkan, karena kan selain juga Vini dan juga Mbappe ada juga sebetulnya Rodrigo. Dan memang Madrid bermain baik lah di 15-20 menit awal jalannya pertandingan ini. Mereka bisa unggul lebih dulu. Ada kesalahan dari Kubarsi, kemudian Mbappe di foul oleh Szczesny. Mbappe bisa konversikan penalti. Kemudian dari counter attack, Vini bisa memberikan umpan kepada Mbappe. Dia mencetak gol 0-2. Saya kan hanya lihat live score tuh semalam karena kan nggak bisa nonton babak pertama seperti yang tadi saya katakan. Nah, saya sebagai fan Madrid itu masih belum yakin Madrid akan menang karena mencetak 2 gol itu di menit-menit awal. Seandainya mencetak 2 gol itu di babak kedua, mungkin ada harapan bagi Madrid untuk bisa menang. Unggul 0-2 itu di awal babak kedua. Tapi di awal babak pertama enggak, pasti Barca bisa comeback ini. Dan betul itu yang terjadi. Eric Garcia mencetak gol dari corner. Kemudian kita lihat lagi Lamine Yamal, ada gol, ada Pedri itu yang terlibat di sana. Ya kan, artinya memang para pemain Barcelona ini tidak takut dan juga tidak khawatir pada saat timnya itu tertinggal. Dan Lamine Yamal golnya bagus sekali. Nah, Lamine Yamal ini memang nggak boleh dikasih ruang dan waktu untuk syuting. Bagus sekali itu gol dia. Dan kemudian gol dari Rafinha. Ini juga bagus kan. Dia bisa melakukan finishing dengan baik. Lagi-lagi ada peran dari Pedri yang merebut bola. Kemudian dia bisa memberikan passing kepada Rafinha. Dan kemudian kesalahan dari Vasquez ya. Kalau nggak salah, Güler memberikan passing. Dia tidak bisa kontrol. Ferran Torres. Rafinha menekan. Kemudian Ferran Torres dapat bola. Ferran Torres bagi bola kepada Rafinha. Nah, disitulah saya melihat bahwa sebetulnya Barcelona akan menang. Karena sudah unggul 4-2 dari ketinggalan 0-2. Oke, babak kedua Madrid coba untuk menyerang, tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, di tengah mereka kalah. Walaupun Ancelotti ada melakukan pergantian pemain dengan memainkan Brahim Diaz dan Luka Modric, karena di tengah itu kan gak jalan tuh Ceballos dan juga Güler. Bagus juga Brahim Diaz, tapi beberapa kali juga dia tidak masuk pada area-area terbuka yang sebetulnya para pemain Barcelona itu out of position. Dan kemudian yang saya kaget itu Tchouaméni kena, tapi sebelum itu ada gol ya, ada gol dari si Mbappe ya, umpan dari Vini Junior setelah sebelumnya dia dapat umpan dari Modric. Ya jadi Modric ini sebetulnya sih kalau main full sih udah gak kuat, tapi kalau babak kedua dia masuk masih bisa diandalkan. Dan saya kira Vini akan shooting, tapi dia agak egois, dia kasih umpan 4-3, Mbappe hat-trick. Tapi setelah itu Barca total out attack, seharusnya juga ada gol yang bisa dicetak oleh Barca. Dan memang ini pertandingan yang berlangsung dramatis karena ada penalti yang nggak dikasih, ada gol juga yang dianulir tentunya setelah ada pengecekan dari ruang VAR. Tapi yang saya kaget itu Tchouaméni yang kena handball di menit ke-80 kalau nggak salah. Tapi nggak dikasih penalti oleh wasit. Nah saya nggak ngerti nih alasannya apa, jujur saya nggak ngerti. Karena kalau saya melihat tangan dari Tchouaméni itu memang melebar, walaupun nggak full melebar, tapi melebar kan, tangannya kan tidak nempel ke badannya. Padahal wasit sudah melihat monitor juga di pinggir lapangan, nggak dikasih itu penalti. Saya kaget juga itu. Ya artinya ada harapan dong bagi Madrid. Dan Madrid dapat itu harapan yang pemain muda tuh masuk tuh. Kalau nggak salah berapa ini usianya, 18 tahun atau berapa nih? Victor Munoz kan? Nah Victor Munoz, berapa ini usia nih bocah? 21 tahun, iya kan masih muda dia ini. Masih muda dan baru diberikan menit bermain kalau nggak salah.
Dia udah dapat itu one on one dengan Szczęsny, tapi dia gagal melakukan finishing. Setelah itu Mbappe juga dapat peluang. Jadi saya kira bisa saja itu 4-4. Ada gol dari Tchouaméni, tapi memang Mbappe sudah offside. Jadi Madrid sebetulnya nggak bermain jelek-jelek amat. Cuma di pertahanan memang mereka kocar-kacir, karena Barca setiap kali menyerang, kita melihat sepertinya mereka akan mencetak gol. Sayangnya finishing aja gak bagus dari para pemain Barca. Tapi setelah itu kita lihat pemain yang masuk ya di babak kedua. Nah ini dia, kita lihat pemain yang masuk di babak kedua. Fermin Lopez ini saya kira sudah mencetak gol loh. Karena itu bagus juga tuh, dia bisa merebut bola dari Valverde, kemudian dia masuk ke dalam, dia shooting. Saya kira dia sudah mencetak gol, dia sudah selebrasi, tapi ternyata dianulir karena terkena tangan. Memang dari replay sih terkena tangan, tapi kalau dia punya gol dianulir karena terkena tangan, kenapa Tchouaméni bola terkena tangan dari jarak dekat pada saat Fermin Lopez kalau nggak salah. Ferran Torres kalau nggak salah itu yang shooting, kenapa itu nggak dikasih penalti? Nah, saya nggak ngerti, saya juga baca di mana-mana, tapi belum ada penjelasan yang konkret. Jadi mungkin teman-teman ada penjelasannya, atau mungkin wasit tidak melihat tangan dari Tchouaméni di sana, tapi ya itu faktanya. Jadi kadang-kadang memang kita sulit memahami keputusan dari wasit. Tapi anyway, Barcelona layak menang, dan seharusnya Barcelona menang dengan mencetak jauh lebih banyak gol. Tapi bisa saja pertandingan ini berakhir imbang bagi Madrid. Seandainya Munoz atau juga Mbappe bisa melakukan finishing. Tapi overall musim ini memang ini adalah musim milik Barcelona. Saya pikir akan ironis jika Barcelona tidak menjadi juara dari La Liga, karena memang mereka adalah tim yang jauh lebih baik daripada Madrid. Madrid sempat unggul dari Barcelona dari segi selisih poin di La Liga, tapi kemudian mereka turun karena memang kesulitan bagi para pemain Madrid untuk bermain konsisten di tengah badai cedera yang memang mereka hadapi. Musim lalu pun banyak pemain Madrid yang cedera, tapi pada saat itu pemain-pemain yang diminta untuk main seperti Lunin juga performanya lagi bagus. Tapi musim ini banyak pemain dari Madrid lagi off form, dan memang kabar terbaru Trent Alexander-Arnold sudah pasti gabung ke Madrid, dan juga Xabi Alonso sebagai pelatih baru dari Madrid. Tapi Xabi belum tentu sukses jika dia tidak mendapatkan pemain-pemain baru. Yang diperlukan Madrid adalah center back, back kiri, dan satu lagi gelandang serang. Jika ini 3 pemain dia bisa dapat, maka baru Madrid akan bisa bersaing di La Liga untuk menjadi juara musim depan. Tapi so far so good for Barcelona. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Barcelona, karena tim kalian musim ini bermain sangat cantik dan juga telah 5 kali mengalahkan Real Madrid di semua pertandingan El Clasico. Tinggal kita tunggu selebrasi dari para pemain Barcelona yang kemungkinan akan menjadi juara dari La Liga musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.